Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana kabarnya? Halo guys, gimana kabarnya dan semuanya? Ketemu lagi dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita, kami berdua ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang berbau mistis. Tapi negatif atau positif nih? Untuk yang positifnya. Positif ya guys. Ketika muncak di Lawu. Nah, pengalaman kali ini saya ingin bercerita juga tentang pengalaman guru saya ketika naik ke Lawu, guys. Keren banget pengalamannya. Gurunya dari mana gurunya? Nah, itu guru saya udah almarhum ya, kalau sekarang udah meninggal. Itu almarhum Mbah Jamin tuh orang Gerobokan, guys. Oh, Gerobokan. Jadi beliau itu dulu guru kayak spiritual hikmah gitu loh. Jadi banyak anak muda, jadi termasuk saya pada waktu masih SMA dulu, kita sering ke rumahnya beliau, sowan gitu kan, untuk belajar-belajar hikmah, puasa, tirakat, seperti itu. Nah, beliau itu banyak pengalaman-pengalaman yang sering diceritakan guys kepada kami, khususnya murid-murid gitu ya. Sering pokoknya bercerita pengalaman-pengalaman masa mudanya, pengalaman tirakatnya. Pengalaman gitu. Apa yang lu mau sampaikan nih dari cerita beliau nih? Nah, ini saya mau sampaikan itu pengalaman beliau yang waktu naik ke Gunung Lawu. Itu pas naik ke Gunung Lawunya sama lu atau sendiri dia? Sendiri. Sendiri. Diceritain sama lu gitu ya? Jadi banyak sekali sebenarnya guru-guru saya, guru-guru ya hikmah ya di Gerobokan sana. Itu yang memang rata-rata guru saya itu pada ke Lawu kalau naik. Kalau kan di sana itu ada kayak tradisi gitu loh guys, di tempat daerah saya itu. Jadi kalau orang-orang puasa tirakat ya di bulan-bulan Muharram itu kan seminggu ya mutih. Nah, itu di akhir puasa, hari terakhir puasa itu kan melek ya, tidak tidur. Nah, itu ada yang langsung ke Lawu pagi ke Lawu sampai nanti malam. Malam ke Lawunya itu jalan kaki atau naik kendaraan ya? Kalau dari tempat saya Gerobokan ke Lawu ya naik kendaraan dulu. Nanti muncaknya yang baru jalan kaki. Itu bisa muncak itu kalau misalnya kan sembus sih. Oh ya enggak lah. Itu salah satu guru saya itu Mbah Hardi, itu juga ke Lawu itu sendiri. Kadang ya berdua, kadang ya bertiga, tergantung momennya. Tuh Mbah Salim Prihatin juga ke Lawu juga. Jadi banyak dulu ke Lawu. Positif lah ya. Nah, di sana itu kan kenapa ya dipilih Lawu? Lawu itu menurut cerita guru-guru saya itu gunung yang masih edi gitu loh. Edi itu masih apa ya? Masih wingit gitu loh. Wingit apa? Wingit tuh kayak masih sunyi, sepi. Maksudnya untuk mencari masih hening gitu. Masih hening lah katakan begitu. Jadi masih kayak bukan angker sih, jatuhnya tuh apa sih? Ya gitulah, bukan untuk nyari-nyari hal-hal spiritual mistis gitu tuh, lebih kesannya lebih dapet lah. Lebih nangkep lah ya. Lebih nangkep ya. Dan di sana juga ada petilasannya Prabu Brawijaya kelima ya, kalau di Argo Dalem itu. Petilasan apa? Petilasan itu bisa jadi tempat meditasi atau tempat bertapa gitu. Di tempat bertapa di masa lalu ya. Raja-raja dulu. Jadi makanya atau bisa juga tempat moksa gitu loh. Moksa itu apa nih? Orang dulu itu kan moksa ya. Ya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi moksa. Moksa itu apa? Moksa itu kayak dia itu kayak hilang gitu loh. Tapi sama jiwa raganya. Jasmaninya masih ada gitu. Ya bisa hilang juga. Bisa hilang juga. Tapi dia kalau kayak gitu dikatakan mati atau? Nah, itu meninggal atau? Saya juga belum begitu paham ya tentang pengertian tentang moksa itu, karena ada juga yang badannya ngecil-ngecil terus jadi apa gitu. Itulah. Tahu lah kan ya. Tapi kita nggak terlalu membahas tentang itu ya. Ini pengalaman-pengalaman aja. Tapi sih terkenalnya kalau di sana itu tempat petilasannya Prabu Brawijaya 5.
Ya udah, sekarang lanjut next nih. Oke. Pengalaman guru lu. Nah, saya tuh ini cerita dari pengalaman almarhum Mbah Guru Jamin. Nah, beliau itu salah satu tokoh ya waskita lah, tokoh waskita. Waskita itu orang yang mempunyai pengetahuan kebatinan, guys. Yang termasuk lumayan gitu pada zamannya. Nah, itu saya banyak belajar lah pada beliau tentang ilmu hikmah itu. Nah, ada suatu kisah gitu, perjalanan Mbah Guru Jamin itu ketika puasa tirakat beliau naik ke Lawu. Nah, dalam perjalanan ya, biasanya kalau naik Lawu itu dari Cemoro Kandang atau juga bisa dari Cemoro Sewu. Nah, begitu naik di Lawu, guys, luar biasanya kalau orang tokoh-tokoh spiritual itu peka ya, maksudnya dia bisa kayak melihat makhluk astral gitu, merasakan dan bisa melihat makhluk astral gitu kan. Dan di Lawu itu memang luar biasa, banyak sekali makhluk astralnya. Ini bukan tanda kutip menakut-nakuti, bukan ya, maksudnya artinya memang bagi orang-orang yang peka, yang waskita kesana itu ya memang ya seperti itulah gitu. Nah, salah satu tempat di puncak Lawu itu ada namanya Pasar Ndieng. Pasar Ndieng itu kayak pasar jin gitu loh. Itu di gunungnya? Di gunung di atas, di dekat Argo Dalem. Jadi kayak di puncak Lawu itu kan ada Argo Dumila, ada Argo Dalem, ada tempat kayak Sendang Derajat. Itu di Argo Dalemnya? Dekat sama Argo Dalem ya. Dekat ya, kita mesti tempuh juga. Terus ada pertapaan namanya Sumur Jalatunda, tapi sekarang sih ditutup ya. Gitu. Jadi ada banyak tempat di atas Lawu itu. Nah, salah satunya itu Pasar Ndieng. Nah, beliau menceritakan di Pasar Ndieng itu karena beliau peka ya. Jadi benar-benar kayak pasar gitu loh. Jadi ramai kayak pasar beneran. Kayak kita ke pasar gitu loh. Ada yang jualan sayur-sayuran, jualan jualan baju, jualan macam-macam. Yang beli juga ada semua. Tapi itu jin semua gitu. Mungkin kalau orang yang nggak peka mungkin nggak ngeliat kali ya. Nggak kelihatan. Tapi memang di sana kayak mungkin kalau merasakan karena segitu banyaknya yang nggak kelihatan kan, segitu banyaknya makhluk halus itu, mungkin kalau merasakan mungkin bisa jadi ya. Bisa lah auranya gitu. Auranya maksudnya. Nah, di sana juga letaknya itu di Pasar Ndieng itu ya kayak susunan batu bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Bagus sekali sih memang. Mungkin next time kita bisa ke sana, guys. Kalau saya sih sudah ke sana ya sama Mbah Guru Hardi namanya. Ke sana itu mau lihat pacarnya gitu. Pasarnya. Ya enggak, pasarnya sekedar kita ya piknik lah ibarat kata. Jadi enggak bukan tujuan. Kita ke sana itu bukan untuk melihat pasar gitu. Kirain. Jadi kayaknya kalau untuk melihat pasarnya ya ibarat kata kita itu kayak wisata gitu loh. Ke Lawu itu kayak wisata religi atau wisata mistis atau wisata spiritual gitu loh. Jadi banyak tempat yang kita bisa jumpai di sana itu gitu loh. Nah, dan nggak bertujuan yang untuk negatif ya. Bukan. Nah, tujuan utamanya naik ke Lawu itu sebenarnya kalau kita sudah puasa, ya kan, puasa tirakat 7 hari gitu. Ini maaf ya tanda kutip puasa hikmah ya, bukan puasa yang sunnah maupun puasa wajib gitu, bukan ya. Ini kalau ada tradisi-tradisi puasa untuk mencari keheningan, mencari jati diri atau mencari satu kesaktian gitu. Itu tuh ada tradisi kayak puasa mutis gitu loh, guys. Dan tradisi itu tuh ya bisa jadi turun menurun. Itu turun menurun walaupun itu mau di syariat nggak ada ya, nggak ada. Karena kalau syariat Islam itu kan ya puasanya kan puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, kan terus puasa hari-hari menjelang kayak mendekat Ramadan. Itu puasa wajib ya, puasa wajib tuh puasa Ramadan gitu. Ada puasa yang mau Idul Adha tuh, sebelum Idul Adha ada puasa dulu. Wajib gitu. Nah, itu bukan yang itu gitu. Ini ada puasa yang memang dijalani oleh orang-orang tua dulu. Itu biasanya sih tujuannya banyak kan mencari kesaktian, mencari
apa ya, ke jati diri gitu-gitu. Kalau di Jawa itu kan ada yang namanya dulur papat lima pancer, dulur papat lima pancer gitu kan. Itu mencari jati diri sebenarnya, mencari siapa sih kita gitu. Dan memperdalam kebatinan, biasanya gitu puasanya untuk begitu ya. Ini tanda kutip ya, bukan untuk ditiru atau jangan melakukan kalau nggak ada gurunya, karena bisa tanda kutip bisa gila atau bisa apalah gitu ya, bisa kalau nggak ada gurunya ya. Tapi kalau ada gurunya sih intinya aman kalau lah. semuanya kalau nggak ada guru belajar itu nggak bagus Ya gitu, nggak baik. Nah balik lagi tadi jadi ketika Mbah Jamin sudah melakukan tirakat, naik ke Lawu, yaitu ketika sudah dalam perjalanan ya, itu sudah nyampe ke Argo Dalem, terus ke Dieng ya, wisata ke Dieng dulu, lihat gitu. Benar, di situ itu beliau menceritakan bahwa di Dieng itu, pasar Dieng itu, ya gitu, benar-benar kayak pasar nyata gitu loh. Jadi kayak orang jual beli, transaksi dan sebagainya. Terus orang-orang yang di pasarnya itu ngeliat dia nggak? Nah itu Allah alam. Oh, dia kemungkinan ada juga sih, karena enggak, dia itu cerita nggak kalau pasarnya ngeliat apa yang di orang-orang yang di pasar ngeliat dia itu nggak diceritain. Nggak diceritakan. Mungkin ya buat dia sendiri. Nah itu kerennya di itu ya, salah satu mungkin ya harus peka lah untuk bisa melihat itu ya. Nah ada pengalaman lain selain itu ya. Ada salah satu pengalaman ini. Oh ya, mau nanya nih, bentar nih. Kalau seandainya nih orang bisa ngelihat apa ya, katakanlah yang di Gunung Lawu itu, pasar di Gunung Lawu itu, ngelihat orang-orangnya itu, orang-orangnya tuh pasar yang di pasar Gunung Lawu itu jin-jinnya itu merasa terganggu nggak? Nah itu dia, terkadang memang ada, kalau kita bisa melihat dimensi mereka gitu ya, mereka ada juga yang merasa terusik atau terganggu, ada juga yang enggak juga, tapi tergantung kita sih kadang niatnya. Niat kita tuh pengen apa, pengen mengganggu atau pengen ngusir atau pengen sekedar ya tahu, atau memang kita ya nafsi lah, beda gitu. Enggak ganggu, enggak, mereka juga tergantung niat kita juga gitu, tergantung kitanya. Nah ini kisah beliau ya, pengalaman beliau lagi nih. Beliau ternyata ketika ke Lawu tuh banyak sekali mengalami pengalaman kejadian-kejadian gitu loh. Nah ini benar-benar sering diceritakan gitu, bahwa ya menurut saya sih cerita ini real ya, kalau lihat dari beliau, karena beliau jarang sekali berbohong gitu di masa hidupnya. Ya kalau diceritakan ya apa yang dialami gitu. Nah terus ada pengalaman beliau, salah satu pengalaman beliau juga ini ketika naik ke Lawu. Nah itu ada api guys, kayak banaspati gitu loh, api terbang gitu loh. Nah sama beliau tuh ada salah satu keilmuan itu, ada doanya gitu, doa untuk menjinakkan api itu. Nah ketika api itu dibacakan doa, itu mati apinya dan jatuh, dicari ketemu jadi batu. Keren ya. Nah batunya itu guys diapakan? Dibawa pulang sama beliau. Nah mungkin ini ya, api datang itu nggak jauh dari beliau ya, karena ketika dibacakan satu doa ya, kalau doanya itu ada doa khusus gitu, sapi itu mati, terus dicari ya sekitar situ, ketemu jadi batu. Awalam nih, beliau nggak menceritakan pokoknya beliau jadi batu dan batunya dibawa pulang. Nah nangkepnya batu itu ketika apinya mati itu jatuh, dicari atau langsung dapat langsung dia ada di tangan beliau. Ini nggak diceritakan, tapi mungkin dalam reka-reka mungkin batunya itu jatuh sekitar beliau gitu, nggak jauh, terus ketemu gitu ya. Awalam ini saya waktu itu nggak tanya sih, tapi intinya batu itu dibawa pulang sama beliau. Itu batu itu menjadi kayak batu jadi tiga batu, lucu tuh. Nah nanti saya ceritakan ya kegunaannya batu itu ketika sudah di rumah. Nah tapi ini tujuan ya, makanya tujuan beliau itu naik ke Lawu, salah satunya itu ya itu salah satu oleh orang pelaku spiritual, pelaku
orang-orang pas kita itu kalau ke laut itu memperdalam keilmuan biasanya. Karena di sana memperdalam kebatinan. Karena di sana bisa kayak menghening gitu loh. Makanya ketika orang berkontemplasi atau tafakur atau meditasi itu tuh bisa kayak mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk atau bisikan gitu ya, bisikan petunjuk seperti itu. Misalnya sorry ya guys, belakang bengkel lah, belakang ada bengkel. Ada suara-suara motor. Nah, ya kayak termasuk saya sendiri ketika naik ke laut juga saya sempat memeditasi, menghening di petilasannya Prabu Brawijaya kelima ya, di Argo Dalam itu di tengah malam itu ya, di dini hari lah. Sendiri? Berdua ya. Kalau saya belum berani sendiri. Maksudnya belum berani itu artinya kalau kita naik sendiri itu kan jalan kan nggak begitu hafal ya. Kalau udah terbiasa kan nggak hafal. Ada yang nonton. Nah ketika beliau sudah melakukan meditasi, sudah tidak tidur ya sampai pagi, ya beliau terus pulang. Nah ceritanya batu itu dibawa pulang. Nah beliau kan juga orang ngobatin gitu loh. Kalau ada orang anak kecil rewel disembur, dikasih air gitu kan, dibacain airnya, dibacain doa terus disemburin gitu. Terus kalau ada orang sakit juga kasih air gitu loh. Jadi kayak orang ngobatin gitu. Nah ketika dapat batu itu guys, ketika ada orang sakit, nah batu itu dimasukkan ke air yang diisi, gelas yang diisi air. Gelas yang diisi air. Terus diminumkan. Nah tapi anehnya, ini kata beliau ya, anehnya air yang di gelas nih ada airnya dimasukin batu itu kayak mendidih gitu loh. Anehnya itu batu. Nah terus setelah selesai mendidih nih, batu diambil suruh minum. Oh ya, itu sebelum disuruh minum itu maksudnya ada doa-doa dulu. Iya, ada doanya. Ada doa-doa khusus. Enggak langsung dicelupin, hangat, dikasih gitu enggak? Enggak sambil didoain. Sambil didoain. Nah, tapi itu berjalan waktu ya, berjalan dan tapi beliau juga merenung akhirnya. Dia takut kan waktu itu masih muda ya, beliau masih muda. Takut juga beliau kalau sampai keyakinan gitu ya, akidah. Akidah atau keyakinan itu mempercayai batu gitu. Akhirnya batu itu disimpan lagi. Mungkin takutnya juga masyarakatnya juga. Iya, kan balik lagi kan. Kalau seseorang tuh dikultuskan, dipercaya gitu kan, masyarakat itu kan suka berlebih-lebihan kadang ya. Hanya beliau kayak merenung bahwa kayaknya nggak bagus nih kalau selalu pakai pengobatan seperti ini gitu. Akhirnya batu itu disimpan lagi, dimasukin kantong, dimasukin ke lemari. Beliau pergi. Kalau orang dulu tuh kan nggak asing ya orang itu berkelana gitu. Maksudnya mencari sekolah lagi atau mencari guru lagi, belajar mondok lagi dan sebagainya begitu. Nah ketika beliau pergi belajar ilmu lagi, mondok ke salah satu gurunya, bukan mungkin sih ya, memang beliau pergi untuk mencari pengalaman lagi, tapi di dalam kurun beberapa bulan gitu, untuk mencari pengalaman, pengalaman dan keilmuan lagi. Nah ketika beliau pulang, batunya sudah nggak ada, diambil lagi kan batunya. Kenapa itu? Dilihat cuma tinggal kantongnya. Nah ketika itu beliau tersadarkan bahwa mungkin itu adalah ujian daripada satu jin gitu loh. Jadi ketika batu itu kan kadang-kadang ada kodamnya kan. Iya. Itu. Nah, kadang-kadang itu kok batunya tuh kayak berkhasiat gitu loh, dibantu kodamnya itu. Nah, makanya itu kita tuh harus pinter-pinter menyikapi ketika ada sebuah kejadian-kejadian aneh. Jangan langsung mempercayai. Soalnya ya itu bisa membawa kita, kan dulu tanda kutip ada sebuah pengalaman kan di Jawa Timur ya, ada anak kecil yang bawa batu dicelup-celupin gitu buat ngobatin kan. Nah itu juga harus pinter-pinter gitu, masyarakat menyikapinya gitu. Iya.
Soal kayak gitu sebenarnya juga agak riskan juga Ya. sebenarnya. Soalnya soal kepercayaan masalahnya. Akidah itu Akidah. bahayanya di situ sih. Terus nggak menutup kemungkinan soal apa namanya, penyembuhan tuh emang bisa dari manapun. Iya. Tapi ya tetap yang ngasih sembuh itu ya Allah. Kita hanya mengobati. Iya. Ketika orang sakit juga kan Allah yang nurunkan gitu ya. Bisa Menentukan jadi apa sih namanya, melalui alternatif yang berbeda. Iya. Tapi jangan terlalu langsung ini nih, jangan keyakinan lu jangan sama ini doang nih. Iya, betul. Itu ini yang bikin siapa? Itu aturan itu. Nah, kejadian-kejadian inilah yang membuat saya juga tidak terlalu antusias gitu kalau ada orang ngejar batu atau apa gitu, karena takutnya itu kalau kita akidahnya belum kuat gitu ya bisa ke bawah juga gitu. Tapi kalau yang sudah kuat sih ya monggo lah, namanya sudah bisa kan ya, kita kan nggak berani ini juga ya. Mungkin dia udah kuat tapi masyarakatnya yang disubuhkan ini. Kalau apalagi ya cincin di batu itu kan ya bagus juga buat perhiasan gitu kan. Itu bukan itu ya yang dimaksud gitu. Kalau itu sih silahkan aja yang suka gitu ya. Tapi ya yang makanya nih mempercayai sebuah kodam bisa menyembuhkan, bisa mengobati dan sebagainya itu yang kita mesti harus waspada gitu loh. Jangan sampai masyarakat itu ke bawah arus begitu. Bahaya kan. Gitu. Nah, beliau ketika itu sadar juga, akhirnya beliau tidak lagi mengobati pakai itu. Akhirnya ya tetap balik ke air, dibacain doa, ya dikasih. Karena gini ya, karena doa orang-orang yang ibarat kata sering puasa, ya kan, sering-sering puasa, Senin Kemis, puasa sunnah gitu juga ini doanya itu insya Allah makbul juga gitu, insya Allah. Dengan bertujuan yang baik ya, itu puasanya ya. Pokoknya orang mau mengamalkan puasa sunnah itu tuh bagus sekali ya. Walaupun memang kalau di Jawa ya mungkin di mana-mana ya, khususnya di tempat saya itu mungkin untuk sampai sekarang juga masih ada gitu untuk melakukan tirakat gitu, puasa mutih gitu ya, buat supaya puasa mutih itu kan intinya untuk meredam hawa nafsu gitu loh guys. Sebenarnya sih intinya tuh di situ. Ini dapat intinya puasa mutih itu supaya hawa nafsu ya, orang itu kan mempunyai lubang 9 yang identik dengan nafsu. Lubang 9 itu apa aja gitu. Keinginan mata nih, nah 2 ya, mata kita kan ada 2 nih. Nah ini nih banyak nafsunya nih, keinginan muncul daripada penglihatan gitu. Kita melihat melalui penglihatan. Melalui penglihatan. Nah, itu bisa memunculkan nafsu, keinginan nafsu, gitu keinginan. Kan. Kenapa? Karena kita melihat contohnya mobil bagus. Kita kan jadi pengen kan, itu keinginan itu muncul gitu. Terus pengen makan yang enak-enak terus atau pengen macam-macam. Punya cewek yang cantik. Ya, itu juga. Terus mendengar, ini telinga kita ada 2. Mendengar ini juga bisa muncul keinginan, hawa nafsu juga bisa muncul dari sini. Kemarin gue ngepet nih, gue dapat duit banyak. Mendengar itu orang jadi terinspirasi. Ada yang terinspirasi. Nah itu. Terus penciuman, ya kan? Nah penciuman ini kan berbau-bau sate itu ya, kita jadi pengen makan sate itu loh. Mulut. Kayak ini ilustrasinya, minyak sini wangi banget nih, karena gue udah kesama ini besok gue maling tanpa sepengetahuan dia. Gue ambil sama sepengetahuan. Nah itu nafsu yang nggak bagus ya. Nah udah dari hidung, mulut nih, lisan nih, ya kan, lisan nih bahaya sekali. Lisan ini tajam banget tuh. Tajam ini, lidah nih, kan lidah tak bertulang tapi bisa tajam silet ini, kan. Silet aja belum tentu setajam-tajam silat belum tentu langsung merobek jantung. Jantung. Hati lah. Nah, ini lidah, lisan
Ini langsung seketika Iya. bisa. Ketika kita menyakiti seorang dengan lisan kita, sakitnya lama guys. Bisa. Gitu loh. Ya ternyata angin. Oke. Nah setelah lidah apa? Ini kan udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 ya. Nah ada 2 lubang lagi nih. Lubang depan sama lubang belakang. Ini juga mesti redam nih lawan nafsunya gitu loh. Ini yang kakek Sugiono itu sering apa itu dari mata turun kemana kan? Itu kan panutan guys. Ini nih guys, kita nih ya sebagai anak muda, ya bukan nggak menapik ya, gue juga pernah nonton gitu. Kayak apa sih, penasaran aja orang lihat. Nah ini penasaran nih, orang pernah cerita doang nih, saya nggak ngerti sama sekali. Itu waktu saya di Jawa Timur, saya bercerita lucu nih. Nah teman-teman ya, waktu itu saya lagi di Kediri ceritanya, teman-teman saya di sana menceritakan tentang kakek Sugiono apa kakek legend gitu. Saya nggak sama sekali itu apa sih itu kan. Nah itu kan dari mendengar, dari telinga kan. Nah, sehingga terinspirasi dulu, pengen kepo, keinginan kan, pengen tahu kan. Nah itu muncul keinginan tuh, cari dah di artikel gitu kan, kakek Sugiono muncul. Waduh ini maaf ya, yang namanya Sugiono bukan, maksud saya bukan nyindir nama Sugiono, bukan. Ini hanya sebutan yang viral gitu loh di medsos di mana-mana ya, maaf. Tidak ada mensudutkan nama Sugiono, bukan. Tapi ya itu sudah viral kakek itu, salah satu kakek itu gitu loh. Setelah lu klik, nah isinya itu dia. Saya nggak mau cerita ya di sini ya. Itu dari mata ya kan, data yang tadi didengar, terus mata ya kan, mata muncul ke bawah. Itu iya, terus pendengaran itu lebih tajam. Nah itu dia, akhirnya kita sering lihat kan. Nah itu itu yang sabun sering laris di situ kayaknya tadinya. Ya maaf ya yang jomblo nih. Aduh, produksi sabun bolong aja. Nah ini nih yang maksud saya, jalan depan ya kan, jalan belakang, jalan depan tuh mesti harus diredam gitu hawa nafsunya. Nah ini puasa muti salah satunya adalah fungsinya untuk meredam 9 lubang di tubuh manusia, sehingga nafsunya itu benar-benar diredam gitu loh guys. Jadi nggak sembarangan gitu, lihat yang bening-bening dikit ya kan, glowing dikit langsung terinspirasi wajah, nggak biasa aja. Ya intinya kalau belum wayai jangan. Nah gitu dia. Ya nantilah kalau kamu sudah nikah ya kan, kita sudah nikah nih, ya kan halal gitu. Ya boleh buat sama istri kita. Sama yang kemarin jadi? Ya belum. Ini sekarang ya jomblo lagi nih. Kayak kemarin pendekatan aja ya, mungkin masih belum ketemu cocoknya gitu. Ya kita skip dulu itulah. Nah maksudnya itu, orang-orang Jawa ya khususnya di tempat saya itu mengapa sering sekali melakukan puasa-puasa mutih. Tujuan utamanya adalah meredam hawa nafsu. Karena dengan meredam hawa nafsu itu bisa menetralisir keinginan-keinginan ya kan, sehingga salah satu efeknya adalah munculnya kewaskitaan guys, kepekaan. Jadi kalau sering puasa, sering amalan-amalan tertentu gitu, saya sering dia peka terhadap makhluk astral gitu. Kayak keinginan bagi setiap orang itu pasti ada, tapi jangan sampai salah ingin. Oh, iya. Keinginan yang positif mungkin lah ya, bisa, nggak apa-apa. Kalau misalkan contoh hari ini pengen beramal gitu kan, sedekah, itu kan ada keinginan juga, tapi keinginan yang positif. Jangan keinginan yang negatif. Masalahnya, nah puasa dan kemis tadi adalah meredam keinginan negatif. Itu, maksudnya itu hawa nafsu kan, keinginan negatif itu. Seperti itu. Ya gitu cerita-cerita dari guru saya ya. Guru saya banyak sekali cerita guys. Banyak sekali cerita yang lain-lain gitu. Tetapi kali ini ya itu ceritanya ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya tadi kan kita kutip supaya perjalanan ke laut dulu ya. Perjalanan ke laut itu guru saya itu peka. Salah satunya peka itu disebabkan dari seringnya puasa. Seringnya puasa jadinya hawa nafsunya itu terkendali sehingga beliau terasah kepekaannya. Sehingga bisa melihat
makhluk-makhluk astral di Lawu. Kedua, beliau ketika melihat suatu sosok tadi yang api yang menjadi batu di bawah, akhirnya beliau tersadarkan bahwa batu itu tidak boleh terlalu digulgulkan, sehingga harus kembali lagi itu memperbaiki nafsu, memperbaiki akidah, ya kan. Itu positifnya itu ketika kita mempunyai barang-barang tertentu apapun itu ya yang sifatnya ada kayak mistis-mistisnya, nah, kita harus selalu memperbaiki akidah kita. Iya. Nah, itu positif. Apa? Jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh. Apalagi kita mempengaruhi orang, wah itu bahaya. Gitu loh, guys. Modaro. Nah, hikmah-hikmahnya itu, guys. Oke. Mungkin inti dari semua ini bertujuan untuk memberikan informasi yang positif, menginspirasi dan positif ya, gitu ya. Ya nanti saran-saran ya guys, komen-komennya apa yang perlu kita perbaiki lagi atau apa request tema-tema tertentu ya kan kita bahas gitu. Karena banyak sekali nih yang belum kita bahas. Ya saksikan di video-video selanjutnya ya. Semoga selalu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.